Tahukah Anda negara Malaysia lebih maju dan makmur daripada negara Indonesia? Mari kita cek fakta. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Indonesia termasuk negara bekas jajahan yang paling awal meraih kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah kepada Amerika Serikat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan negara Belanda waktu itu belum ikhlas mau mengakui kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 19 Desember 1949, akhirnya Belanda mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Sementara kemerdekaan negara Malaysia yang diserahkan oleh Inggris dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1957, hanya 12 tahun setelah Indonesia merdeka. Awal negara Malaysia merdeka, dahulu banyak tenaga ahli dari Indonesia diminta datang ke Malaysia untuk mengajari banyak hal kepada negara Malaysia yang baru merdeka. Guru-guru dari Indonesia banyak yang mengajar di berbagai sekolah di Malaysia. Demikian juga banyak pelajar dan mahasiswa Malaysia yang dikirim ke Indonesia. Namun kenyataannya sekarang ini kemajuan dan kemakmuran kedua negara ini sangat jauh berbeda. Malaysia jauh lebih maju dan makmur dari Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada tahun 2021, Malaysia memiliki 11.271 dolar Amerika dan Indonesia 4.292 dolar Amerika. Lantas mengapa negara Malaysia bisa lebih maju dari Indonesia? Negara Malaysia merupakan negara yang kecil dan jumlah warganya sedikit. Populasi negara Malaysia sekitar 33,9 juta, sedangkan Indonesia sekitar 275,5 juta orang. Tentu, mengurus negara yang sangat kecil dengan jumlah rakyat sedikit pasti jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengurus Indonesia yang sangat luas dan jumlah rakyatnya nomor 4 paling banyak di dunia. Perbedaan dalam tingkat kemajuan antara Malaysia dan Indonesia melibatkan sejumlah faktor kompleks yang mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik kedua negara. Beberapa alasan mengapa Malaysia dianggap lebih maju daripada Indonesia antara lain: yang pertama, stabilitas politik dan kepemimpinan. Malaysia telah menikmati stabilitas politik yang relatif lebih tinggi dan kontinuitas kepemimpinan yang kuat dibandingkan Indonesia. Kestabilan politik ini memungkinkan Malaysia untuk mengimplementasikan kebijakan jangka panjang yang konsisten untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kedua, kualitas infrastruktur. Malaysia memiliki infrastruktur yang lebih maju dibandingkan Indonesia dalam beberapa aspek, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, dan layanan publik. Infrastruktur yang baik tentu sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan mobilitas penduduk. Ketiga, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Sistem pendidikan Malaysia memiliki reputasi yang lebih baik daripada Indonesia dalam hal kualitas dan aksesibilitas. Keterampilan tenaga kerja yang lebih tinggi dapat mendorong inovasi, produktivitas, dan daya saing ekonomi. 4. Diversifikasi ekonomi. Malaysia telah berhasil melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor seperti industri, manufaktur, teknologi, pariwisata, dan layanan keuangan. Diversifikasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi negara Malaysia. Kelima, kebijakan investasi. Malaysia telah menerapkan kebijakan investasi yang menarik bagi investor asing dan domestik, serta mendorong pertumbuhan sektor swasta. Pemerintah Malaysia juga aktif dalam mempromosikan ekspor dan memfasilitasi hubungan perdagangan internasional. Keenam, pengelolaan sumber daya alam. Malaysia memiliki sumber daya alam yang dikelola dengan lebih efisien dan berkelanjutan, terutama dalam sektor minyak dan gas alam, serta kelapa sawit.
Pendekatan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Meskipun Malaysia dianggap lebih maju daripada Indonesia dalam beberapa aspek, penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki tantangan dan potensi uniknya sendiri. Akankah negara Indonesia bisa lebih maju dan makmur dari negara Malaysia? Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat di masa depan, terutama dengan populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan upaya reformasi struktural yang terus dilakukan. Namun negara Indonesia harus banyak berbenah, masih banyak yang harus diselesaikan agar menjadi negara yang maju. Pendidikan tinggi dan lembaga riset harus berbenah membangun budaya inovasi yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara berlipat hingga penuh manfaat untuk rakyat, bukan sekedar menikmati kemapanan budaya birokrasi. Di sisi lain, para ahli pendidikan harus diajak merancang konsep pendidikan karakter kebangsaan melalui pengembangan kurikulum sesuai abad ke-21, sehingga nantinya bukan hanya menghasilkan alumnus yang brilian lengkap dengan keahlian teknologi modern, melainkan juga berkarakter, berakhlak, dan tidak gampang korup. Jika sistem negara Indonesia lebih baik dan tak banyak orang yang koruptor, kemungkinan negara Indonesia lebih maju dan modern sejak dahulu.